Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Capricorn ya. Tema atau judul games kali ini ya, ini adalah tema dari subscriber ya. Dia mau tolong dong Kak readingkan untuk bisa ya mendapatkan hati dari kalian para Capricorn ya. Kira-kira untuk mengambil hatimu ya, mendapatkan cintamu bagaimana ya, nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Dan maaf agak sedikit berisik ya, ada anak saya di samping ya, dia lagi bermain ya, semoga suara saya bisa terdengar jelas dan maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, kita langsung saja untukmu ya, orang-orang yang terkoneksi dengan Capricorn ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Capricorn. Capricorn, cara memikat hati dari Capricorn. Capricorn, kira-kira apa yang harus kamu lakukan di awal? Wow, dia mau kamu itu bisa lebih mengenalnya dulu, atau dia bisa mengenal kamu dulu ya. Jadi dari proses pertemanan ya, Capricorn itu nggak mau gerasa gerusu langsung tiba-tiba kamu, hai saya ini kenalkan saya suka kamu, nggak. Tapi dia harus mengenal kamu dulu, melihat dulu kamu punya kepribadian, baru kamu bisa datang ungkapkan cinta. Kalau tidak ya kamu langsung ini nggak dia respon gitu. Jadi harus dari pertemanan dulu ya, berikan dia perhatian ya. Terus juga berikan dia senyuman, ataupun mungkin kalau dibilang kamu lebih ramah terhadapnya, berikan dia rasa nyaman. Sebelum kamu menembak dia ataupun ungkapkan rasa ya, dia juga suka itu kamu itu orangnya lebih peka terhadapnya. Jadi bantulah dia kalau memang dia lagi kesusahan ya, atau kamu lebih peka terhadapnya, menanyakan apa yang harus dibantu ya. Dia suka dengan orang-orang yang ringan tangan ya, bukan pukul ya, tapi maksudnya membantu gitu ya. Terus konsisten juga ya, saya lihatnya dalam artian kalau memang kamu punya janji sama dia, ataupun mungkin ada yang sesuatu yang memang harus kamu lakukan terhadapnya ya, kamu lakukan ya sesuai dengan jadwal. Jangan kamu ingkar janji ataupun PHP ya dengan berbagai alasan. Dia nggak suka, dia mau diprioritaskan ya. Kalau dibilang sedikit egois ya memang, tetapi itulah dia Capricorn ya. Dan walaupun mungkin kondisinya dia terlihat cuek terhadapmu, tetapi dia tuh butuh ya. Jadi ibaratkan gini, jangan kamu berpikir bahwa si Capricorn itu jual mahal tidak menginginkanmu. Kalau seandainya kamu sudah ini ya, sudah berteman dengannya ya agak sedikit cuek ya, kamu harus bisa mengambil hatinya dengan mungkin memberikan humor, ataupun mungkin juga ya menanyakan apa yang dia inginkan gitu ya. Dia tuh seakan-akan kayak macam saya nggak butuh, tapi sebenarnya dia bucin ya. Orang-orang Capricorn itu pintar untuk menyembunyikan rasa apa yang terjadi dalam hatinya gitu. Dia mau pasangannya tuh lebih peka, dan itu penilaian buat kamu kalau seandainya kamu masih dalam tahap pengenalan. Nah ini, jadi kenali mereka itu dari diri dia secara mendetail ya, supaya kamu juga tahu bahwa oke, dia suka ini, dia tidak suka ini, karena dia orangnya sensitif ya. Dia tuh tidak berucap saya nggak suka ini, saya nggak suka, dia mau kamu yang lebih peka
ya. Jadi kamu yang harus bisa lebih proaktif terhadap dirinya, bukan karena dia yang menyuruh gitu. Jadi seolah-olah itu kamu bisa diandalkan, padahal kamu sudah tahu oh kebutuhannya ini, yang dia suka ini, yang dia tidak suka ini. Jadi seakan-akan itu dia tahu bahwa oke, kamu itu orang yang tepat buat saya senang sama kamu. Kamu tuh tidak perlu diajar lagi, kamu udah tahu. Nah ini ya, jadi kamu yang harus bisa lebih up terhadapnya. Dan juga dia berharap kamu bisa mensupport ya. Jadi macam contoh kamu sudah bersamanya, terus ada beda pendapat ya, setidaknya pendapatnya kamu support lah ya, walaupun mungkin kondisinya pendapatnya agak sedikit tidak terkoneksi dengan kamu, tetapi mungkin ada bahasa-bahasa yang jangan sampai mematahkan hati dan semangatnya, karena orang ini dia juga perlu dukungan dari pasangan ya, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu sahabat ya kamu support ya, memberikan support, walaupun mungkin kondisinya kamu juga mungkin memberikan dia masukan untuk bisa mendukung dari apa yang dia inginkan itu. Jangan langsung jelek, jangan langsung patahkan semangatnya, jangan ya. Itu serasa kayak macam kamu sama saja menghancurkan hatinya. Ya, karena dia juga orang pejuang ya, dan dia berharap juga kamu kalau seandainya terkoneksi dengan dia mau juga mendapatkan pasangan itu yang pejuang ya, jadi pekerja keras, pejuang, terus apa ya kalau dibilang hmm, apa ya, ya pokoknya intinya orang-orang berjuang lah, pintar gitu kan, kreatif ya, yang nggak hanya duduk diam di tempat. Dia nggak suka, dia mau orang yang beraktivitas. Jadi pada saat kamu beraktivitas, dia beraktivitas, ataupun mungkin dia bisa mengambil sesuatu darimu, karena ibaratkan kamu berisi, bukan tong kosong nyaring bunyinya gitu. Macam contoh, dia tidak tahu sesuatu tentang ini, ternyata kamu tahu, berarti dia ada mendapatkan sedikit ilmu dari kamu. Nah gitu, jadi keluarkanlah kamu punya bakat, keluarkanlah kamu punya talenta yang diberikan, bukan duduk diam di tempat, supaya dia tertarik padamu. Apa yang dia tidak ada itu yang kamu perlihatkan. Oke, dia tidak tahu ini ya, karena dia tertarik dengan hal-hal baru ya. Jadi kalau kamu tidak memberikan hal-hal baru ataupun hal-hal yang membosankan saja yang ada pada dirimu, atau hal yang biasa-biasa aja pada dirimu, dia tidak tertarik ya. Walaupun mungkin kondisinya kamu sudah pacaran dan dia, pasti dia akan bosanan. Makanya kamu yang harus bisa menciptakan suasana baru untuk dirinya, seperti gitu ya. Dan kamu juga harus jujur terhadap dirinya, jujur terhadap dirimu sendiri ya, memberikan masukan yang bagus, yang positif ya. Berikan dia perhatian yang lebih, jangan kamu berikan perhatian lebih pada lawan jenis. Dia cemburu walaupun kamu hanya sebatas sahabat, tetapi kamu sudah umbar-umbar dan dia ada di situ, dan kamu lebih memperhatikan lawan jenis, ataupun mungkin menyamakan dia dengan lawan jenis yang lain. Dia cemburu dan dia akan patah hati. Ini kalau seandainya kamu tahu bahwa dia suka kamu, ataupun mungkin kamu mau nembak dia ya, tapi seakan-akan dia merasa bahwa pacar dengan tidak pacar, pacar dan sahabat semua sama, dipanggilnya sayang semua. Saya malas, dia umbar-umbar janji, dan menurut dia terlalu murahan, terlalu mempermainkan hati orang, atau mempermainkan perasaan terutama dia. Belum pasangan aja udah begitu, apalagi kalau sudah berpasangan, paling ujung-ujungnya dia sakit hati karena dia kan mau diprioritaskan. Sedangkan kamu umbar-umbar ke orang, hai ini, hai itu ya, terlalu kalau dibilang memberikan apa ya, pokoknya kesan bahwa kamu welcome terhadap siapapun, tapi kesannya sama seperti teman dan pacar. Itu dia nggak mau. Kalau teman ya teman aja, biasa aja. Kalau pasangan, kalau memang dia spesial untukmu, perlakukan juga dia dengan spesial. Jangan sama gitu, walaupun mungkin kondisinya kamu masih PDKT, tetapi ya setidaknya dia ada nilai plus bahwa memang kamu bersungguh-sungguh mau memperjuangkan dirinya, seperti gitu. Dan berikutnya apalagi ya, oke, dia mau dengan orang yang pede ya, jadi kamu harus pede dari penampil, jangan minder ya. Ini kayak macam mengurung diri, minder ya, duduk diam di tempat padahal punya talenta tapi nggak mau diberdayakan. Kamu harus jangan minder, kamu harus, yang tadi saya bilang ya, dia suka dengan orang pintar, orang yang agresif nih, ibaratkan nih dia mau pergi berpetualang ya, ataupun mungkin di alam ya, dia sudah bawa pedangnya untuk mungkin babat rumput atau babat pohon atau apa ya, pokoknya semangat. Jangan yang duduk-duduk diam di tempat loyo-loyo begini, dia nggak suka ya. Jadi harus bisa lebih semangat ya, dia suka dengan orang-orang yang semangat, jangan yang loyo-loyo, dia nggak suka ya.
Jadi kamu itu untuk mendapatkan dia itu harus memang perlu kesabaran ya, dan harus bisa lebih tenangkan dirimu, nggak bisa cepat-cepat ya. Em, Bekerja keras juga ya, karena dalam artian gini, kamu mendapatkan dia dengan cara yang agak sedikit perlu perjuangan, itu adalah bukti bahwa ataupun eh, berarti kamu menunjukkan bahwa memang kamu bersungguh-sungguh untuk dia gitu. Berarti kamu kan memberikan perhatian kepada dia gitu, betul-betul fokus pada dirinya kan. Dan nah, dia juga suka orang yang jujur ya, suka dengan orang yang berpenampilan menarik. Jadi sekarang kamu harus rapi. Menarik dalam artian dari kepribadianmu dan penampilan fisikmu. Ya, jangan jangan kayak kamu harus terima saya apa adanya. Saya begini-begini. Dia itu pertama melihat juga tuh dari penampilan fisik ya. eh, dan kenyamanan dan juga kepribadian kamu gitu. Yang mana ya kamu harus rapi, wangi ya, dan apa ya kalau dibilang dari kepribadian ya murah senyum, jangan langsung cerewet yang wah heboh. Dia nggak suka orang-orang terlalu heboh, dia mau yang tenang-tenang. Dan harus juga ramah kepada siapapun. Kalaupun seandainya kamu sudah bersama dia, kamu harus bisa ramah kepada siapapun ya, terutama orang tuanya, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya. Dan saya lihat di sini juga kamu itu harus bisa lebih move on ya. Jangan kamu membandingkan atau mencerita-ceritakan masa lalu ataupun membandingkan dia dengan si A, membandingkan dia dengan si B. Kamu tuh harus kayak gitu, rambutnya harus kayak gini dia nggak mau. Kalau mau ya sudah, bilangnya bahasanya, sayang kayaknya kamu cantik kalau rambutnya digerai. Jangan pakai kayak gitu tuh. Nih orang ini saya suka ya, kamu harus kayak gitu. Jangan. Tapi seakan-akan ke dirinya kalau mau mengkritik ya, sayang kamu kayaknya rambutnya harus dikasih begini supaya cantik, aku suka gitu. Jangan membandingkan ataupun mungkin kondisinya, kamu itu sama saja dengan yang ini, mantan-mantan kamu juga gitu, ataupun malah membandingkan dirimu dengan mantannya gitu ya, ataupun membicarakan masa lalu ya. Jangan membicarakan kenangan-kenangan masa lalu. Kalau sudah lalu ya biarkan berlalu, jangan diungkit-ungkit. Ataupun mungkin kondisinya kalau kamu marah padanya atau kecewa padanya, jangan ungkit-ungkit lagi. Kalau memang sudah memaafkan ya memaafkan aja, jangan ujung-ujungnya ungkit lagi ya. Dia nggak suka. Dia memang kalau memang kamu mau sama dia, berikanlah dia maaf, nggak usah diungkit ya. Sama pun dengan kamu juga, kalau seandainya kamu bersalah ya kamu harus berani untuk bisa mengutarakan maaf kepadanya, bukan hanya duduk diam habis itu meminta, ataupun mungkin kalau dibilang ya kamu bisa minta maaf tapi tidak ada perubahan, itu dia juga nggak mau. Jadi ada ungkapan maaf tetapi juga sama-sama saling introspeksi diri. Karena dia kan mau pasangan yang dewasa ya, bukan kekanak-kanakan. Jadi kalau memang kamu masih mau bermain-main dengan dia, lebih dia tidak usah. Makanya tadi saya bilang dia mau datang, dia mau melihat dulu dari diri kamu, apakah memang kamu sudah dewasa, terus memprioritaskan dia, terus memang cocok dan layak untuk dia dan masuk dalam tipe dan karakternya, dia akan menerima. Makanya kan saya bilang dari tadi sisi pertemanan dulu kan. Kalau seandainya belum ya pasti dia juga akan, dia berani berkata tidak. Dia orangnya punya prinsip. Jadi kamu yang makanya tadi saya bilang harus lebih bersabar untuk bisa mengambil hatinya, seperti gitu. Dan harus lebih manja juga ya, harus menggoda ya. Eh, Menggoda dirinya kalau seandainya kamu sudah bersama ya, ataupun mungkin kondisinya masih berteman tapi kamu kasih rayuan-rayuan romantis, bukan rayuan gombal ya, rayuan yang romantis ya, supaya dia juga senyum ya. Dia juga suka kalian kalau ada selera humor, tapi selera humor yang bagus, bukan selera humor menertawakan kekurangan orang, ataupun selera humor yang menjelek-jelekan ataupun sinis ya, tetapi humor yang betul-betul humor gitu ya, yang tanpa ada membuat orang terluka ya, ataupun ya pokoknya intinya jangan kaku gitu. Dia mau pasangannya juga bisa menghiburnya ya, dan bisa lebih aktif, agresif sedikit ya. Macam contoh kamu berikan dia sentuhan, belayan ya, tanpa disuruh gitu. Kalaupun memang dia lagi lapar, yang tadi saya bilang, kamu bisa langsung memberikan dia makan ya, ataupun mengajak dia makan gitu ya. Ataupun mungkin ya sesuai kebutuhan dia, ataupun mungkin kalau dia lagi dingin kamu berikan dia selimut atau jaket ya, supaya dia bisa, artinya tanpa dia suruh, tanpa dia minta gitu. Dia suka orang yang peka.
ya. Berarti kan dia merasa aman, dia merasa nyaman. Nah, itu yang disuka dari pasangan-pasangan kalau seandainya masuk dalam kehidupan dia. Dan tadi saya bilang juga ya, wewangian itu juga penting ya, dalam artian entah parfum dari tubuhmu ya, artinya parfum yang kamu pakai itu harus natural. Begitupun juga mungkin kondisinya pakaian kamu ataupun mungkin rambutmu ya, harus wangi supaya pada saat dia bersandar di bahumu dia merasa wangi akan dirimu, tubuhmu dan rambutmu ya. Itu juga mempengaruhi. Dia suka yang agak sedikit aromaterapi, bukan aroma menyengat ya, ataupun mungkin aroma mobil ya, di mobil, supaya pada saat dia stres, capek, dia masuk mobil kamu, wah enak ya, jadi dia bisa nyaman. Nah ini ya, jadi aroma-aroma wewangian juga itu penting ya. Karena memang ya dia cepat stres ya, orang-orang ini kan pemikir, dia cepat stres, jadi setidaknya dengan aroma itu bisa membuat dia tambah rileks ya, apalagi kalau bersamamu. Jadi stresnya dia itu bisa sedikit berkurang, sudah ada kamu tambah aroma juga wangi ya, pikirannya fresh juga ya, akhirnya dia bisa konsentrasi bersamamu gitu ya. Ya mungkin itu yang saya lihat ya untuk kartunya ya. Dan ya dia juga orang suka religi ya, jadi kamu banyak berdoa, banyak ke rumah ibadah. Dia suka orang yang spiritual juga ya, jadi kamu harus bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan, setidaknya bisa membimbing dia ya, bisa menjadi imamnya kalau kamu cowok ya. Nah gitu, dia suka bukan hanya duniawi tapi secara rohani juga kamu kuat di situ ya. Kamu betul-betul apa ya kalau dibilang ya, religi lah seperti gitu ya. Ya mungkin itu sih yang saya lihat ya, koneksi ataupun dari kartu yang keluar ya. Ya semoga bermanfaat untukmu ya. Dan ya mungkin seperti itu yang bisa saya readingkan ya, semoga bermanfaat. Dan ke depan saya doakan semoga kamu bisa mendapatkan sosok Capricorn yang kamu inginkan ini ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.